Hujan di ujung senja. Pada suatu hari, langit mulai meredup ketika Alia menutup pintu warung kecilnya yang berdiri di tepi jalan desa. Hujan turun perlahan, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak sempat diucapkan oleh waktu. Warung itu sudah berdiri lebih dari 10 tahun, diwariskan oleh ayahnya sebelum pergi tanpa jejak. Sejak kecil, Alia terbiasa dengan sunyi, dengan suara hujan yang menetes di atap seng, dengan kopi panas yang dibuat bukan untuk dinikmati, tapi untuk menunggu. Menunggu siapa? Alia pun tak tahu pasti, tapi setiap kali hujan turun di ujung senja, ia merasa seseorang akan datang. Dan sore itu, seseorang memang datang. Seorang lelaki tua dengan mantel coklat lusuh berdiri di depan warung. Tubuhnya sedikit membungkuk, matanya tersembunyi di balik kacamata kabur oleh embun. "Masih buka?" Tanya lelaki tua yang suaranya serak seperti ranting kering yang patah. Alia mengangguk ragu. "Masih, tapi sebentar lagi akan tutup." Lelaki itu masuk tanpa bicara, duduk di bangku kayu paling ujung, tempat favorit ayahnya dulu. Alia memperhatikan geraknya. Tangannya gemetar saat membuka mantel, dan ia tampak seperti seseorang yang telah berjalan jauh, terlalu jauh. "Apa yang saya bisa bantu, Pak?" tanya Alia. "Cuma kopi hitam tanpa gula," jawab lelaki tua dengan pelan. Alia membuatkan kopi itu, dan saat menyerahkannya, ia melihat tangan lelaki itu memegang sesuatu foto usang dengan tepi yang mulai mengelupas. Foto seseorang gadis kecil yang berdiri di depan warung ini, dengan senyum canggung dan rambut kuncir 2. Itu dirinya saat masih berumur 6 tahun. Alia menahan napas. "Itu foto saya." Lelaki itu tidak menjawab langsung, menyesap kopi itu dalam-dalam, lalu menatap Alia lama. "Ayahmu, Rahmat, pernah memberikannya padaku saat kami berpisah," ucap lelaki tua. Alia terdiam. Namanya disebut dengan cara yang asing, seperti luka lama yang dibuka paksa. "Siapa bapak sebenarnya?" tanya Alia. Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menjawab, tapi menyakitkan. "Ayahmu dan aku, kami seperti dua sisi dari jalan yang sama. Ia memilih tinggal, aku memilih pergi. Tapi tak pernah ada hari tanpa penyesalan," ucap lelaki tua.
Alia duduk perlahan di bangku seberang. Matanya tak lepas dari lelaki itu. Hujan di luar semakin deras, seperti menenggelamkan waktu. Apakah Bapak tahu kemana ayahku pergi? Tanya Alia dengan suara bergetar. Lelaki itu menggeleng. Dia yang menghilang lebih dulu. Setelah aku pulang dari perantauan, dia tak pernah ada di sini lagi. Tapi aku selalu kembali untuk melihatmu dari jauh. Alia merasa hatinya dicekam dingin. Ada marah, ada rindu, ada sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Mengapa tidak datang langsung? Mengapa hanya mengintai dari jauh? Ucap Alia. Lelaki itu memandang keluar jendela. Karena aku bukan siapa-siapa. Alia, aku kehilangan hak itu sejak lama. Aku hanya berharap suatu hari kau memaafkanku. Ucap lelaki tua tersebut. Dan saat hujan reda, lelaki itu berdiri. Ia mengeluarkan secarik kertas dari saku mantel tersebut. Lalu ia meletakkannya di atas meja. Aku akan pergi lagi, mungkin untuk terakhir kali. Tapi kalau kau ingin tahu lebih banyak, datanglah ke alamat ini. Ucapnya. Alia membuka kertas itu. Hanya ada satu baris alamat di kota yang belum pernah ia datangi. Lelaki itu pergi tanpa menoleh. Alia berdiri, menatap punggungnya sampai hilang di tikungan. Hujan menyisakan aroma tanah basah dan pertanyaan-pertanyaan yang mengendap di dadanya. Malam itu, ia duduk di bangku yang tadi diduduki lelaki itu. Ia membaca ulang alamat tersebut, mencoba merangkai cerita dari kepingan yang tersisa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berharap hujan turun lagi, agar seseorang datang. Dan laki-laki itu tidak pergi lagi. Tapi hujan tak kunjung turun. Langit hanya mendung, seakan menahan sesuatu yang enggan dijatuhkan. Alia meremas kertas kecil berisi alamat itu, lalu menyelipkannya ke dalam saku. Ada dorongan asing di dalam dirinya, antara takut dan berani, untuk mendatangi tempat yang tertulis di sana. Keesokan harinya, saat Alia sedang mencari alamat tersebut, langkahnya
terhenti di depan sebuah rumah tua dengan pagar berkarat. Alamat itu membawanya ke sini. Namun, ia tidak tahu apa yang harus ia katakan jika pintu terbuka. Ia mengetuk sekali, mengetuk kedua kalinya. Hening, tidak ada jawaban. Alia ragu sejenak, lalu menjawab, Saya mencari seseorang. ucap Alia. Perempuan itu tersenyum samar, seakan kalimat itu bukan hal asing baginya. Ya, semua orang yang datang ke rumah ini selalu begitu. Ucap wanita tua. Alia terdiam di hadapan perempuan itu. Hujan semalam seakan meninggalkan jejak pada matanya. Ada bening yang tak jatuh, ada cerita yang tak terucap. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Ucap Alia. Akhirnya suaranya sedikit bergetar, tapi seseorang menitipkan alamat ini lalu pergi. Perempuan itu menatapnya lama, seakan mencari kebenaran di balik wajahnya. Lalu ia membuka pagar perlahan. Masuklah, mungkin kau memang harus berada di sini. Alia melangkah ragu ke halaman rumah yang dipenuhi dengan dedaunan basah, bau tanah, lumut, dan bunga kenangan. Samar tercium. Di ruang tamu, foto-foto lama berjajar di dinding. Wajah-wajah asing yang tersenyum kaku dalam bingkai hitam putih. Siapa sebenarnya yang kau cari? Tanya perempuan itu sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir-cangkir tua berbingkai emas yang sudah pudar. Alia menunduk, jemarinya menyentuh saku di mana alamat itu masih terselip. Aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu tatapannya, seolah-olah ia menyimpan seluruh hujan dalam matanya. Ucap Alia. Perempuan itu tersenyum samar, seperti mengingatkan sesuatu yang jauh. Jadi kau sudah bertemu dengannya? Alia terhenyak. Jadi Anda mengenalnya? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menegukkan tehnya, lalu meletakkan cangkir perlahan, seakan takut bunyi kecil pun memecahkan rahasia yang rapuh. Anak muda itu selalu datang dan pergi seperti hujan, membawa pesan, meninggalkan tanda, lalu menghilang. Kau bukan yang pertama menunggu, Alia, tapi mungkin bisa jadi yang terakhir. Kata-kata itu membuat dada Alia berdebar tak karuan. Ia merasa seolah-olah sedang melangkah ke sebuah cerita yang sudah
ditulis jauh sebelum ia lahir. Di luar, angin bertiup pelan, mengantarkan tirai tipis di jendela. Dan ketika bunyi rintik pertama kembali jatuh di atap seng, Alia tahu hujan yang ia harapkan akhirnya datang lagi. Namun kali ini ia tidak sekedar menunggu, ia bersiap mencari jawaban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan share. Sampai jumpa. Dadah.